Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan materi tentang agresi Belanda 1. Agresi Belanda 1. Berbeda dengan proses yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia, tindakan serupa juga dilakukan oleh Belanda. Tapi Belanda lebih terkonsep dan menyeluruh, didukung penuh oleh sekutu. Pertempuran dengan Belanda tidak bisa dihindari. Kawasan pesisir seperti perairan di Indragiri Hilir dan Bengkalis menjadi sasaran penyerangan Belanda sejak akhir 1945. Di antara pertempuran yang terkenal dengan penyeberangan ke Tanjung Pinang, Pulau Durai pada tanggal 20 Juli 1946. Tempat ini merupakan pos motor-motor patroli Belanda berkekuatan tentara 1 pelton yang bila-bila masa bisa menambah kekuatan dari Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Dari pulau ini pula mereka sentiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya dari dan ke Singapura. Tokoh pejuang yang muncul dalam peristiwa ini antara lain Kapten Mukhtar dan Letnan Emboya. Menurut Mukhtar Lutfi 1977, berbagai perlawanan diperlihatkan rakyat Riau, apalagi setelah 27 Juli 1947. Belanda memblokade muara-muara sungai penting seperti Siak dan Pantai Timur. Memblokade tersebut artinya memblokir atau memberhentikan. Di samping memperkuat patroli di perairan sepanjang Pantai Timur, terutama antara Penimpahan sampai Kuala Enok. Tercatat pertempuran di Tanjung Datuk, selain konfrontasi di Tanjung Layang, Perigi Raja, Sungai Belah, dan Kuala Mandah. Begitu pula tembak-tembakan di Pantai Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Semak, Tanjung Labu, dan Ketam Putih. Alhasil, Riau tidak dapat dikuasai oleh Belanda pada agresi 1 tersebut, sebab kemerdekaan yang diperjuangkan dan diterima pada masyarakat Riau diiringi dengan penyusunan berbagai kekuatan rakyat sejak awal, malah sebelum pertempuran di atas terjadi. Berbagai kekuatan militer Riau sudah terkonsolidasi, yaitu suatu tindakan untuk menyatukan atau memperkuat suatu hubungan antar dua kelompok. Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR yang dipimpin oleh Letnan II Hasan Basir. Badan ini terdiri atas 3 batalion oleh Letnan II Hasan Basri yang disusun oleh Arifin Ahmad yang memimpin batalion Bengkalis, sedangkan Toha Hanafi memimpin batalion Indragiri. DPR sebagaimana terjadi secara nasional tidak bertahan lama, sebab kemudian diganti dengan nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Untuk Riau, TKR dinamakan Resimen 4 dipimpin Letkol Hasan Basri. Lembaga ini membawahi 5 batalion khusus di Pekanbaru. Terdapat 3 batalion, yakni Batalion 1 dipimpin Mayor Dai Panjaitan, Batalion 4 dipimpin Mayor Usman Pohan, ditambah Batalion Artileri 5 dipimpin oleh Mayor Ali Rashid. Batalion lain berpusat di Bengkalis atau Batalion 2 dipimpin Mayor Arifin Ahmad, disusun Batalion 3 atau Rengat dipimpin Mayor Yusuf Nur. Batalion adalah satuan militer yang terdiri dari 2 sampai 6 kompi. Tak hanya berkaitan dengan perubahan struktur, TKR senantiasa diperbarui malahan sampai pada nama. Tanggal 7 Januari 1946, TKR merupakan singkatan dari Tentara Keselamatan Rakyat, tapi 2 pekan kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Berkaitan dengan itu pula komposisi pemimpinan pun berubah. Misalnya semua Arifin Ahmad menjadi komandan batalion di Bengkalis,
dipindahkan sebagai Komandan Batalion 4 di Pekanbaru bersama DI Panjaitan sebagai Komandan Batalion 1 di Pekanbaru. Batalion Bengkalis kemudian dikomandani oleh Mayor Haram Marah Halim. Kemudian Batalion 3 Rengat tetap dijabat oleh Yusuf Nur. Berikutnya TKR dengan berbagai penyempurnaan termasuk komposisinya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI. Dari ringkasan dari agresi Belanda militer 1 dapat kita ringkas bahwa agresi militer Belanda 1 direncanakan oleh Van Mook. Dia merencanakan negara-negara boneka dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak Belanda melanggar perundingan Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan mereka menyobek kertas perjanjian tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda 1 ternyata menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1947. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.